Kita itu minimal 10 maksimal 15 capaian unggulan kayak PKM, P2MW, PPK Ormawa. Anak yang tidak bisa mendapatkan, kalian pamitnya ke orang tua itu untuk kuliah di UM. Pendidikan yang layak karena mereka tidak memiliki ada kondisi seperti ini di suatu tempat kayak gitu. Halo Sobat Lab, selamat datang di podcast Laboratorium Akuntansi FEBUN. Senang sekali aku, Elman, bisa menemani teman-teman Sobat Lab yang ada di rumah. Nah, kali ini kita tidak akan jauh-jauh nih membahas dari akuntansi hingga mahasiswa berprestasi nih teman-teman. Nah, judul kali ini kita akan membahas mengenai dari kelas ke kompetisi, bagaimana mahasiswa akuntansi memulai perjalanan di Pilmapres. Nah, spesialnya hari ini nggak hanya ngobrol bareng aku, teman-teman. Jadi di sini kita ditemani dengan narasumber yang sangat keren, yaitu mahasiswa akuntansi yang sedang berjuang di ajang Pilmapres Universitas Negeri Malang. Mari kita sambut aja Kak Ivan Ali. Halo Kak Ivan. Halo, thank you so much for having me. Oke, selamat datang ya Kak di podcast Laboratorium Akuntansi. Nah, kalau boleh tahu kabarnya gimana nih Kak hari ini? Alhamdulillah hari ini aku sehat dan agak deg-degan ya, dan aku karena ini Hamin 2 pelaksanaan Grand Final Imapres dan masih menyempatkan waktu untuk datang ke podcast akuntansi, dan terima kasih atas undangannya teman-teman. Nah, oke. Berarti belakangan ini kesibukannya di persiapan Pilmapres ya Kak? Iya, sama AM juga, aku AM Oh, semester ini. AM. AM itu asistensi mengajar, benar? Betul. Mungkin sebelum kita mulai ke topik kita hari ini, bisa nih Kak sharing terkait AM kakak sendiri. Kebetulan tadi disebutkan kan. Oke, siap. Oke, jadi semester ini aku AM di asistensi mengajar di SMK Muhammadiyah 3 Singosari di Kabupaten Malang, dan ya sebagai guru yang apa ya, istilahnya itu magang ya, magangnya anak-anak pendidikan seperti itu. Nah, jadi untuk AM sendiri pun juga aku masih beberapa minggu ini aku masih belum terlalu aktif karena masih izin untuk kegiatan seleksi Pilmapres di UM ini. Dan alhamdulillah di SMK aku sendiri sangat senang karena kita selain belajar, selain mengajar, kita juga ikut apa ya namanya, kegiatan sekolah kayak gitu. Oke, berarti ini kan di Singosari ya Kak, lumayan lah ya dari Yes. UN. Sebelumnya perjalanannya naik apa nih Kak, kalau boleh tahu? Aku hari ini naik angkot. Naik angkot. Wah, sangat transportasi umum Iya, sekali. karena aku suka banget naik transportasi umum, guys. Jadi kalian jangan lupa naik angkot ya nanti. Oke, kalau gitu kita akan masuk langsung ke topik kita hari ini, yaitu mengenai Pilmapres nih. Nah, pertama-tama mungkin gimana sih awalnya Kak Ivan itu bisa memutuskan untuk mencalonkan diri nih menjadi salah satu delegasi Mawapres di ajang Pilmapres Universitas Negeri Malang gitu. Oke, kalau ini kelas balik ya, ini agak panjang sebenarnya karena semenjak aku belum masuk UM waktu itu tahun 2022 ya. Eh, aku tuh di tempatnya guruku, di rumahnya guruku. Terus kebetulan guruku tuh adalah alumni pendidikan akuntansi UM. Namanya Bu Asa. Halo Bu Asa. Dan beliau itu juga dulu alumni Mawapres juga, dan aku lihat pialanya tuh ada dipajang di etalase rumahnya beliau kan. Terus beliau tuh kayak memotivasi aku, "Mas, kamu kalau masuk UM, kamu join Pilmapres ya besok." Kayak gitu. Terus jadi aku waktu itu kayak belum tahu, masih meraba-raba gitu kan ya, kayak Pilmapres itu apa, Mawapres itu apa gitu. Terus oh ternyata ya itu. Terus selama 6 semester aku di UM menjadi mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi tentunya, aku belajar banyak dari kakak-kakak terkait dengan Mawapres itu apa, cara joinnya bagaimana, dan
Ya, tahun ini alhamdulillah aku memberanikan diri untuk mendaftar mewakili Departemen Akuntansi. Pertama itu seleksinya itu ada di tingkat departemen dulu. Jadi tingkat departemen, lalu ke fakultas, lalu ke univ yang sekarang. Dan alhamdulillah. Nanti kalau misalkan juara satu di univ, bisa lanjut ke seleksi daerah dan lanjutnya ke nasional kayak gitu. Wah, persiapannya sangat panjang ya teman-teman ternyata sudah termotivasi sejak dari SMK ya? Iya. Oh, dari SMK. Kalau boleh tahu SMK mana Kak dulu? Oke, aku alumni dari SMKN 1 Pogalan Trenggalek, kalau kalian belum tahu. Dulu program studinya Akuntansi Wah, juga. cocok berarti ya, teman-teman. Nah, oke. Mungkin selanjutnya nih, tadi kan disebutkan bahwa Kak Ivan juga harus mencari tahu dulu dari awal. Berarti kan persiapannya itu sangat panjang ya teman-teman. Jadi aku penasaran juga nih, gimana sih persiapan Kak Ivan mulai dari akademik, kemudian juga karya tulis ya kan, dan juga ada pengalaman organisasi nih. Apa sih yang menjadi motivasi utama kakak untuk terjun di ajang ini? Tentunya selain termotivasi oleh Bu Asa sendiri, mungkin apa sih Kak boleh diceritakan dan bagaimana sih persiapan yang lebih matang lagi nih? Gitu. Oke, jadi untuk persiapannya, jadi kalau kita ngomongin pemilihan mahasiswa berprestasi nih teman-teman, itu nggak hanya terkait prestasi yang juara lomba, juara 1, juara 2, 3, ataupun sebagainya. Jadi ini lebih dari sekedar juara 1, 2, 3 ya, kalau menurutku. Karena kalau prestasi itu prestasi yang dicantumkan, ada kan namanya seleksi capaian unggulan. Nah, di capaian unggulan itu maksimal itu 4 untuk yang lomba-lomba kayak gitu. Nah, yang lain kan kita itu minimal 10, maksimal 15 capaian unggulan kan. Nah, yang lain itu bisa dari bidang lain selain prestasi itu. Ada seperti organisasi yang tadinya disebutkan Elman, dan ada apa lagi ya? Ada kewirausahaan, ada pengakuan, terus publikasi dan lain-lain yang menunjang prestasi non akademik kalian. Jadi kayak gitu. Aku pun juga dari pengalaman organisasiku bisa nambah 10 poin gitu loh dari capaian unggulanku. Terus kalau ada kayak PKM, P2MW, PPK Ormawa, kalau kalian mendapatkan pendanaan, dan itu pun bisa dimasukkan untuk rekognisi sebagai capaian unggulan yang nanti dinilai di Pilmapres kayak gitu. Lalu untuk persiapannya selain itu aku juga menyiapkan GK itu gagasan kreatif yang dimana itu disusun untuk Mawapres tingkat sarjana. Ya, sarjana. Kalau diploma nanti nyusunnya produk inovasi. Kalau kita gagasan kreatif. Nah, ini aku boleh cerita nggak? Boleh. Oke. Untuk gagasan kreatif aku ambil dari pengalaman aku kemarin di Malaysia, di mana aku menemukan fenomena anak yang tidak bisa mendapatkan apa ya, pendidikan yang layak karena mereka tidak memiliki dokumen resmi seperti itu. Nah, itu yang aku angkat untuk gagasan kreatifku. Lalu selain itu juga harus persiapan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu juga menjadi salah satu poin penilaian. Selain itu ada juga wawasan kebangsaan. Jadi kita harus tahu terkait negara kita itu bagaimana, terus isu-isu yang sedang currently happening. Dan satu lagi itu kepribadian. Jadi ada 5. Capaian unggulan, gagasan kreatif, kepribadian, apa tadi? Bahasa Inggris, terus wawasan kebangsaan, ada 5 gitu. Oke, tadi kan disebutkan kakak itu di salah satu di capaian unggulan ya, itu ada terkait kegiatan kakak selama berkuliah ya, dari prestasi, juga ada organisasi. Mungkin bisa disampaikan nih kakak dulu sebelumnya pernah ikut apa, apakah di organisasi itu bagaimana, kemudian juga mungkin kakak pernah ikut perlombaan apa sih untuk bisa dicantumkan di Pilmapres ini. Oke, ini jadi acaranya bedah CU ya, bedah capaian unggulan. Oke, untuk lomba-lomba yang pernah aku ikuti dan aku bisa cantumkan ke capaian unggulanku tuh, aku sebenarnya cuma nyantumin 3 lomba. Yang pertama itu lomba akuntansi, Olimpiade akuntansi, di mana itu individu dan aku juara 1 tahun itu. Tahun 2023 kayaknya di Lampung ya, itu masih online itu. Yang kedua di Widyagama, Universitas Widyagama, itu ada lomba akuntansi juga bareng teman-temanku. Itu yang kelompok dapat juara 3, dan yang satunya itu best presentation yang lombanya di BEM FEB UM.
Itu. Terus untuk organisasi aku nyantumin yang jadi kalau untuk organisasi sertifikatnya yang dicantum itu nggak bisa sembarangan gitu loh. Harus ada minimalnya ada 4 tingkatan. Yang pertama itu ketua, sekretaris, bendahara, dan yang satunya itu 1 tingkat di bawah pengurus harian. Nah, gitu. Nah, kebetulan tahun 2024 ya. 2024 aku jadi ketua himpunan mahasiswa Departemen Akuntansi dan alhamdulillah sertifnya bisa aku cantumkan dan alhamdulillah dapat rekognisi untuk capaian unggulanku kayak gitu. Oke, wah pengalamannya sangat luar biasa ya. Oke, itu kan tadi pengalaman mengenai capaian unggulan. Oke. Tadi aku juga sempat dengar ada salah satu yaitu bahasa Inggris. Nah, mungkin ini bisa nih Kak sharing gimana sih persiapan Kak Ivan terkait ya untuk bahasa Inggrisnya, karena kan mungkin teman-teman di rumah Sobat Lab atau teman-teman lain yang ada di luar sana itu masih sangat takut untuk mulai belajar bahasa Inggris. Kemudian juga banyak yang sebenarnya mereka mau memulai Kak, tapi banyak yang nggak pede gitu ya teman-teman. Nah, mungkin bisa di-share Kak gimana? Oke, jadi untuk pengalaman bahasa Inggris aku tuh sudah menekuni bahasa Inggris itu semenjak aku SMP. Jadi waktu SMP dulu aku sering ikut lomba-lomba kayak storytelling, speech kayak gitu. Terus setelah SMK kayak aku tuh lebih seneng nonton drakor ataupun drama luar negeri yang non Inggris, terus subtitlenya tuh aku ganti pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Jadi aku di situ juga nonton sambil belajar gitu. Terus untuk tes bahasa Inggris sendiri di Pilmapres ini itu ada tes tes wawancara lisan dan juga tes tulis. Nah, tes tulisnya ini kalau teman-teman udah UKBing di UM itu bisa diambil dari nilai UKBing yang teman-teman dapatkan di UM kayak gitu. Oke. Jadi persiapannya sangat banyak ya Kak. Dari yang aku dengar tadi tuh kayaknya bisa, mungkin beberapa teman-teman bilang gampang ya. Terus ada yang bilang susah banget. Nah, menurut Kak Ivan itu persiapannya sangat mudahkah atau sedikit kesulitan nih Kak? Nah, kalau boleh tahu juga yang paling kesulitan itu di mana sehingga perlu persiapan yang lebih intens. Nah, ini yang 5 tadi dari 5 tadi. Dari yang 5 tadi. Aku to be honest, yang paling sulit itu menyiapkan GK karena GK ini aku mengangkat isu yang it really close to my heart karena isunya ini sangat sensitif dan belum banyak warga Indonesia yang tahu kalau ternyata ada kondisi seperti ini di suatu tempat kayak gitu. Dan ini fun fact kemarin tuh waktu seleksi fakultas aku tuh sebelumnya belum mengangkat isu ini karena aku kayak masih bingung kayak entah itu nanti orang-orang mikirnya tabu atau bagaimana. Aku kemarin tuh masih pakai media pembelajaran waktu untuk seleksi fakultas. Cuma H-1 submit berkas di fakultas, aku koordinasi sama dosen pembimbing Bu Eliza dan itu aku ganti kayak banting setir di H-1 itu, Masya Allah persiapannya sangat ngoyo ya kalau orang Jawa bilang. Dan alhamdulillah kemarin dapat pujian dari Dewan Juri waktu seleksi fakultas. Ini isunya bagus, cuma ada perlu yang diperbaiki lagi gitu. Alhamdulillah untuk tahun ini aku kemarin waktu seleksi KTI kebetulan seleksinya itu kemarin di FEB ya. Aku presentasikan GK aku ini dan ada satu juri yang beliau bilang kalau beliau baru tahu kalau ada kondisi seperti itu, dan alhamdulillah aku bisa menyebarluaskan informasi ini sehingga bisa membuat pemerintah atau dari kita instansi pendidikan itu lebih aware terkait quality education yang dimana ini berhubungan dengan SDGs, quality education nomor 4 terkait pendidikan yang berkualitas dan juga pendidikan yang layak kepada semua anak-anak seperti itu. Wah, tadi GK-nya itu sangat menarik ya teman-teman. Tentunya itu juga sangat linear ya dengan prodi Kak Ivan sendiri Kak. Betul. Kak Ivan sendiri dari S1 Pendidikan Akuntansi angkatan 2022 teman-teman. Nah, tadi kan berbicara terkait banyak sekali nih kegiatan yang Kak Ivan lakukan, terus juga untuk menyiapkan segala macam ini kan adanya banyak sekali yang harus disiapkan secara intens. Ada nggak sih Kak tantangan
tadi udah ya disebut ya tantangan. Iya, tapi ini sih, aku tadi ada satu yang lupa. Ini, Iya, betul. waktu nyusun GK untuk fakultas, itu aku posisinya itu ada farewell salah satu organisasi itu di Batu. Dan untuk itu bareng sama Bu Eliza gitu loh, sama Bapak Ibu dosen yang lain, ada Bu Hanjar. Dan di situ aku bener-bener, waktunya itu, harusnya itu farewell ya, harusnya santai-santai, happy, terus ternyata aku waktu itu harus mumet, harus pusing mikirin kayak gitu. Jadi aku waktu itu, yaitu waktu farewell aku nyusun GK sama Bu Eliza sama Bu Hanjar. Dan waktu pulangnya itu kita naik angkot kan, naik angkot dan di aku masih kepikiran ini nanti selesai nggak ya. Dan alhamdulillah selesai sih. Itu sih fun fact-nya. Pastinya kepikirannya itu kan juga demi kebaikan Iya, ya, betul. demi kesiapan untuk menjadi Mawapres Universitas Negeri Malang. Amin. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan juga udah disebutkan nih kesibukan kakak. Mungkin gimana sih ini sharing tips ya kak ke sobat-sobat sobat lab yang ada di rumah. Siap. Gimana sih tips and triknya ketika kakak ini kan sibuk di luar, bagaimana sih caranya agar balance nih antara kegiatan di luar dan juga antara akademik yang ada di perkuliahan kak tentunya. Oke. Untuk tips ini aku kayaknya apa ya? Ini general sih, general ya kan, karena pertama know your priority. Karena kamu di sini kan tujuannya untuk kuliah kan, kuliah di UM. Kalian pamitnya ke orang tua itu untuk kuliah di UM dan kalian nggak pamit untuk ikut ini, ikut itu dan segala macam kan. Jadi kalian harus prioritaskan kuliah kalian, jangan tinggalkan akademiknya, jangan sampai IPK kalian turun. Kamu IPK-nya naik apa turun? Oh, itu agak rahasia ya kak. Siap. Alhamdulillah teman-teman masih bagus. Nah itu ya, kalaupun kalian join organisasi ataupun apalah itu kegiatan kalian selama itu positif, tapi jangan pernah lupakan akademik kalian seperti itu. Aku pun juga pernah mengalami masa-masa IPK turun, tapi dari situ aku juga harus meningkatkan semangat belajarku dan lain sebagainya untuk meningkatkan IPK ku lagi kayak gitu. Benar sekali. Berarti emang prioritas itu sangat penting ya Kak Yes. Ivan ya. Apalagi prioritas dalam belajar dalam perkuliahan, tentunya untuk nilai-nilai kita agar ya bisa maksimal gitu, sesuai dengan apa yang kita lakukan di perkuliahan gitu ya Kak. Siap. Mungkin ada nggak sih Kak tips and tricks nih, maksud tips and trick lagi nih Oh, ya. terkait mahasiswa yang ingin atau tertarik menjadi salah satu Mawapres nih untuk di ajang Piala Mawapres. Jadi mungkin bisa persiapan apa dulu gitu. Nah itu dari jauh-jauh hari dulu nih Kak, mungkin Oke. dari yang paling jauh hingga nanti paling terdekat. Mungkin ada nih dari salah satu sobat lab yang nonton itu mau mendaftar Piala Mawapres tahun depan. Oke, boleh. Untuk sarannya ya ini sih, karena untuk yang bisa disusun mulai dari sekarang, buat teman-teman mahasiswa terutama yang sekarang semester berapa ya? Semester 4 sama semester 2 ya, yang masih bisa. Itu kalian bisa menyiapkan capaian unggulannya, karena capaian unggulan ini tidak bisa didapatkan dalam waktu 1-2 minggu. Jadi kalian harus mengikuti kompetisi, terutama yang internasional ya, karena poinnya lebih banyak kalau internasional banyak, dan individu yang lebih banyak itu. Kelompok boleh bisa diakui, cuma kalau mau lebih banyak itu yang individu seperti itu. Selain itu, selain di kompetisi kayak lomba-lomba yang juara 1, 2, 3 itu, kalian juga bisa mengikuti kegiatan kayak apa ya, social impact, kegiatan kalian yang berkontribusi untuk masyarakat itu apa aja, dan juga ada kewirausahaan kalian ada usaha apa, entah itu di rumah, nanti ada bukti-buktinya yang harus kalian lengkapi seperti itu. Jadi dan ini sih tips and trick yang pertama. Yang selanjutnya ya, kalau kalian ikut lomba, kalian usahakan minta data peserta dan nama instansinya, karena ini benar-benar dibutuhkan, dan aku kemarin sempat kewalahan buat cari ini karena menelusuri perlombaan-perlombaanku yang sebelumnya gitu loh. Dan itu kalau bisa kalian arsip aja, kalian taruh di drive, seperti Pak Fauzan dulu pernah waktu aku maba itu, Pak Fauzan bilang kalau Mas kalau ikut lomba nanti daftar pesertanya disimpan ya di dalam drive, dan alhamdulillah terpakai sarannya beliau. 2 tahun yang lalu itu alhamdulillah aku pakai, bisa bermanfaat buat aku untuk tahun ini kayak gitu. Oke, berarti dari jauh-jauh hari itu memang apa tadi? Capaian unggulan. Capaian unggulan. Nah itu sangat penting sekali guys untuk kedepannya, karena itu nggak bisa Nggak bisa dekat, instan, ya, kan? betul. Iya.
tentunya juga harus memperhatikan ajang perlombaan ini benar-benar kredibel ya Kak. Iya, Dan juga betul. kalau bisa yang prestigious ya Yes, Kak. prestigious. Nah, tadi aku sempat dengar nih Kak, sebelum kita akhiri. Boleh. Nah, tadi tuh aku sempat dengar Kakak itu mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, itu kalau boleh di-sharing nih ke teman-teman juga, pengabdian yang seperti apa sih yang Kakak ikutin? Apakah bersama dosen atau ada nih kegiatan kompetisi terkait pengabdian masyarakat yang Kakak ikutin juga sebelumnya? Oke. Dari pengabdian masyarakat yang aku ikutin tuh jelas aku ikut bareng dosen ya, karena ini merupakan pengabdian dosenku dan aku di situ sebagai tim mahasiswanya. Jadi aku kemarin itu mengembangkan media pembelajaran di salah satu sekolah, di mana media pembelajaran ini lebih berfokus ke literasi dan numerasi kayak gitu. Nah, dari situ terus kemarin itu ada kesempatan buat salah satu luarannya itu adalah hasil artikel yang dipublikasikan atau diseminarkan di conference, dan itu kayak satu kali dayung dua pulau terlampaui gitu loh. Bisa ikut ada social impact-nya di pengabdian masyarakat dan bisa ikut conference, di mana dua hal itu bisa dimasukkan untuk capaian unggulan kayak gitu. Jadi conference juga penting teman-teman, atau kalau nanti ada apa ya programnya departemen akuntansi, kalau kita tuh punya NSEF ya, NSEF National Seminar on Accounting, Finance and Economics. Dan itu nanti kalian bisa ikut presentasikan atau artikel kalian itu diikutkan conference gitu, nanti kalian dapat sertifikatnya itu sangat berharga kayak gitu guys. Awalnya di call for paper itu ya Kak? Di CFP. Nah oke. Terakhir mungkin tadi kan udah tips and tricks nih. Sekarang mungkin kesan dan pesan buat teman-teman yang masih yang mau mendaftar menjadi Mawapres, tentunya melalui ajang Pilmapres nih. Kesan dan mungkin pesannya buat teman-teman yang ada di rumah seperti apa? Oke, untuk sejauh ini kesanku ikut Pilmapres itu sangat seneng, karena selain aku mengenal teman-teman dari lingkup fakultasku juga, aku juga bisa mengenal teman-teman yang dari lingkup universitas, dari fakultas lain yang sebelumnya itu aku bener-bener nggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba dapat ber-30 kan ya, kita 30 orang 30 dikumpulin jadi satu tiap hari seleksi gitu kan. Jadi kita kayak we get to know each other, dan kita bisa kenal apa ya teman-teman yang kayak kita mikirnya kayak nggak pernah ada nih orang tiba-tiba muncul di hidup kita kayak someone from nowhere gitu loh. Iya, tentunya karena yang ikut Pilmapres juga mahasiswa yang benar-benar keren-keren nih, kayak yang berprestasi. Jadi iya benar banget. Kalau untuk pesannya, kalian kalau misalkan nanti udah kepilih menjadi perwakilan FEB, tetap rendah hati dan stay humble, kayak walaupun kalian mendapatkan title ini, tapi jangan lupa jangan lupa kalau kalian dulu adalah ya mahasiswa biasa, ataupun ya kalau udah di puncak jangan lupa sama daratan, gitu aja sih. Wah, pesannya sangat bermakna ya. Benar sekali, kalau kita udah di puncak harus jangan lupa dengan daratannya. Nah itu benar sekali. Nah obrolan kita mungkin akan cukup sampai di sini. Obrolannya sangat luar biasa ya teman-teman. Terima kasih buat mohon maaf buat Sobat Lab yang ada di rumah yang menonton podcast hari ini, dan tentunya terima kasih juga buat Kak Ivan Ali karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Laboratorium Akuntansi FEBUM. Semoga sukses ya Kak. Amin, mohon dukungannya ya. Jangan lupa datang besok hari Rabu tanggal 26. Tanggal 26. Semoga ini tayang sebelum tanggal 26 ya. Oke, mungkin itu tadi penutup dari kita berdua teman-teman, dan buat pendengar podcast Laboratorium Akuntansi FEBUM atau Sobat Lab, semoga obrolan kita bisa memotivasi dan memberikan inspirasi bagi teman-teman di rumah. Dan buat teman-teman Sobat Lab yang ada di rumah, perlu diketahui ada informasi bahwasannya podcast Laboratorium Akuntansi akan tayang 2 kali dalam 1 minggunya, setiap minggunya. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin bisa aku cukupkan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Kak Ivan. Sama-sama.